Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang hambatan perkembangan intelektual atau tunagrahita. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Abdul Jalani dengan NIM 001, Saniatul Fitri dengan NIM 005, Fazira Muria dengan NIM 007, dan Erina Romadona dengan NIM 077. Apa saja sih yang akan kita bahas kali ini? Materi yang akan kita bahas yang pertama, pengertian tunagrahita. Yang kedua, klasifikasi anak tunagrahita. Yang ketiga, karakteristik anak tunagrahita. Yang keempat, faktor penyebab tunagrahita. Dan yang kelima, layanan pendidikan anak yang mengalami gangguan intelektual tunagrahita. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Pengertian tunagrahita. Tunagrahita berasal dari kata tuno yang artinya rugi. Dalam bahasa Jawa, tuno contohnya, wah aku tuno, artinya wah aku rugi. Sedangkan grahita dari kata grahita, contohnya aku orang grahito yen tekon semono kedadeane, yang artinya aku tidak berpikir sampai seperti itu. Berarti tunagrahita dapat diartikan kurang daya pikir. Nah, menurut para ahli, ada beberapa yang menyampaikan pendapatnya. Menurut Hillard dan Kirman pada tahun 2002 memberikan penjelasan tentang tunagrahita. Maksudnya, dalam pembahasan tersebut, di waktu yang lalu orang-orang menyebut retardasi mental dengan istilah dungu, bodoh, masak, cacat, kurang sempurna, differentiate, di bawah normal, tidak mampu, dan tumpul. Sedangkan menurut Edgar Doll pada tahun 2002 mengemukakan tentang ciri-ciri anak tunagrahita, yakni seorang dianggap cacat apabila 1. Tidak berkemungkinan secara sosial dan tidak mampu mengelola dirinya sendiri sebagai tingkat dewa. 2. Mental di bawah normal. 3. Terlambat kecerdasan secara lahir dan terlambat tingkat kemasakannya. Sedangkan menurut Mumpuni Arti pada tahun 2007, istilah tunagrahita tersebut disebut hambatan mental untuk melihat kecenderungan kebutuhan khusus pada mereka. Hambatan tumpul yaitu dilakukan sebagaimana mestinya. Untuk bahasan yang selanjutnya ada klasifikasi anak tunagrahita. Klasifikasi anak tunagrahita secara umum ada 3, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Untuk tunagrahita ringan dapat mempelajari kemampuan pendidikan dasar yang diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memerlukan pengawasan dan bimbingan serta pelatihan dan pendidikan khusus. Adapun jenis terapi untuk tunagrahita ringan yaitu terapi fisioterapi, terapi wicara, terapi remedial, terapi kognitif, terapi sensori integritas, dan terapi permainan. Yang kedua ada tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang dapat mengikuti sekolah sampai SMA SLB, namun setara dengan kelas 2 sampai kelas 3 SD reguler. Dalam hal penyesuaian sosial menampakkan kemandirian dalam komunitas. Dalam hal kemampuan kerja harus didukung secara penuh dan hanya secara parsial. Untuk jenis terapinya ada terapi fisioterapi, okupasi, wicara, remedial, kognitif, sensori integritas, dan permainan. Untuk yang ketiga ada tunagrahita berat. Dalam hal penyesuaian sosial,
sangat tidak menampakkan kemandirian dalam komunitas sehingga butuh bantuan. Dalam hal kemampuan kerja harus didukung secara penuh. Adapun jenis terapinya yaitu fisioterapi, okupasi, sensori integritas, dan Zoezelen. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik anak tunagrahita. Yang pertama, karakteristik umum. Ada kecerdasan. Pada kecerdasan, kapasitas belajarnya sangat terbatas terutama untuk hal-hal yang konkret. Mengalami kesulitan menangkap rangsangan atau lamban. Memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugas, serta membutuhkan waktu yang lama dalam mengingat sesuatu. Yang kedua adalah sosial. Dalam pergaulan, mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri. Waktu masih anak-anak, setiap aktivitasnya harus selalu dibantu. Mereka bermain dengan teman yang lebih muda usianya. Yang ketiga, fungsi mental. Mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya, serta mudah lupa. Dan yang keempat, kepribadian. Tidak percaya terhadap kemampuannya sendiri, tidak mampu mengontrol dan menyerahkan diri, dan selalu bergantung pada pihak luar. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik khusus. Karakteristik khusus tunagrahita itu ada 3, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita berat. Yang pertama, tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan disebut juga dengan maron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68 sampai 52 menurut Binet. Sedangkan menurut skala Wechsler, anak ini merupakan salah satu klasifikasi anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan intelektual IQ antara 69 sampai 55. Anak terbelakang mental ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja semi-skilled seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga. Bahkan ia dilatih dan dibimbing dengan baik. Anak tunagrahita ini ringan dapat bekerja di pabrik dengan sedikit pengawasan. Yang kedua, tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang disebut juga dengan imbesil. Kelompok ini memiliki IQ antara 51 sampai dengan 36 menurut skala Binet dan 54 sampai 40 menurut skala Wechsler. Anak yang terbelakang mental sedang bisa mencapai perkembangan sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, melindungi diri dari hujan, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu tunagrahita berat. Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat memiliki IQ antara 32 sampai 20. Itu menurut Binet, dan antara 39 sampai 25 menurut skala Wechsler. Tunagrahita sangat berat memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 24 menurut skala Wechsler. Kemampuan mental maksimal yang dapat dicapai itu kurang dari 3 tahun atau 4 tahun. Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam berpakaian, mandi, dan lain-lainnya. Untuk bahasan yang selanjutnya ada karakteristik pada masa perkembangan. Karakteristik pada masa perkembangan itu ada masa bayi, masa kanak-kanak, masa sekolah, dan masa puber. Untuk masa bayi ini sulit untuk membedakannya, tetapi para ahli mengemukakan bahwa ciri-ciri bayi tunagrahita adalah tampak mengantuk saja, apatis, tidak pernah sadar, jarang menangis, kalau menangis terus-menerus, terlambat duduk, bicara, dan berjalan. Untuk yang kedua ada masa kanak-kanak. Pada masa ini, anak tunagrahita sedang lebih mudah dikenal daripada anak tunagrahita ringan, karena
anak tunagrahita sedang mulai memperlihatkan ciri-ciri klinis seperti mongolit, kepala besar, kepala kecil, dan lain-lain. Tetapi anak tunagrahita itu lambat memperlihatkan ciri-cirinya, yaitu sukar memulai atau melanjutkan sesuatu, mengerjakan sesuatu berulang-ulang, tetapi tidak ada variasi, penglihatannya tampak kosong, dan lain-lain. Yang ketiga ada masa sekolah. Masa sekolah ini memiliki ciri-ciri yaitu adanya kesulitan belajar hampir pada semua mata pelajaran, prestasi yang kurang, kebiasaan kerja yang tidak baik, perhatian yang mudah beralih, kemampuan motorik yang kurang, perkembangan bahasa yang jelek, dan kesulitan menyesuaikan diri. Yang keempat ada masa puber. Masa puber ini perubahan yang dimiliki remaja tunagrahita, sama halnya dengan remaja biasa. Pertumbuhan fisik, perkembangan moral, tetapi perkembangan berpikir dan kepribadiannya berada di bawah usianya. Akibatnya, ia mengalami kesulitan dalam pergaulan dan pengendalian diri. Pembelajaran selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu faktor penyebab tunagrahita. Faktor penyebab tunagrahita ada beberapa. Yang pertama yaitu genetik. Nah, faktor genetik sendiri meliputi kerusakan kelainan biokimiawi dan abnormal kromosomal. Yang kedua ada faktor sebab-sebab pada masa pranatal. Yang dimaksud adalah infeksi cacar atau rehella dan faktor rusus. Yang ketiga adalah faktor penyebab natal, luka saat kelahiran, sesak nafas, prematuritas, dan faktor selanjutnya yaitu penyebab postnatal yang disebabkan infeksi, encephalitis, malnutrisi, atau kekurangan nutrisi. Dan selanjutnya faktor penyebab sosial kultur. Untuk yang selanjutnya yaitu layanan pendidikan anak tunagrahita. Pelayanan pendidikan anak tunagrahita itu meliputi pendidikan sekolah luar biasa, pendidikan terpadu, panti rehabilitas, pendidikan inklusif, layanan pembelajaran khusus. Yang pertama, layanan pendidikan bagi anak tunagrahita dengan model sekolah khusus, sekolah luar biasa, ini diberikan secara khusus kepada sekolah luar biasa. Dalam satu kelas, biasanya itu maksimal akan diisi oleh 10 orang, dengan memberikan bimbingan atau pengajaran yang khusus juga. Dalam satu kelas tersebut, kemampuan antara anak yang satu dengan yang lainnya itu dianggap sama. Kegiatan belajar mengajar untuk kelas khusus ini dilaksanakan sepanjang hari penuh. Yang kedua yaitu layanan pendidikan program terpadu. Dengan model terpadu ini dapat diselenggarakan di sekolah reguler. Anak tunagrahita reguler akan belajar bersama-sama di kelas yang mana sama dengan anak-anak reguler lainnya dengan pembimbing guru reguler pula. Untuk mata pelajaran tertentu yang membuat anak mempunyai kesulitan dalam belajar, maka anak tunagrahita akan memperoleh bimbingan atau remedial dari guru pembimbing khusus yang didatangkan dari sekolah SLB atau yang telah disiapkan oleh sekolah sendiri yang ditempatkan pada ruangan khusus. Yang ketiga adalah panti gria rehabilitas. Panti ini ditunjukkan bagi anak tunagrahita berat yang mempunyai kemampuan pada tingkat sangat rendah dan pada umumnya memiliki kelainan ganda seperti penglihatan, pendengaran, atau motorik. Yang keempat, pendidikan inklusif. Pendidikan model ini menekankan pada sebuah keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak dengan berpegang pada prinsip education for all. Layanan pendidikan inklusi ini diselenggarakan di sekolah reguler di mana anak tunagrahita belajar untuk bersama-sama dengan anak reguler lainnya pada kelas dan juga guru atau pembimbing yang sama. Pada kelas inklusi ini para siswa dibimbing oleh 2 orang pembimbing atau guru. Yang satu guru reguler dan yang satu lagi adalah guru khusus.
Dan untuk yang terakhir adalah layanan pembelajaran khusus. Menurut Smith 2009 nomor 119 menyebutkan layanan pembelajaran khusus bagi anak keterbelakangan mental jika ingin berhasil secara akademis dan sosial, dan kejuruan itu meliputi program-program stimulasi bayi, layanan pendidikan khusus untuk anak usia dini, terapi fisik, dan lain-lainnya. Kesimpulan dalam pembahasan kali ini adalah tunagrahita berasal dari kata tuno yang artinya rugi dalam bahasa Jawa. Contoh, wah aku tuno artinya wah aku rugi. Sedang grahita dari kata grahita. Contohnya, aku orang grahito yen tekan semono kedadiani. Yang artinya aku tidak berpikir sampai seperti itu. Tunagrahita dapat diartikan kurang daya pikirnya. Anak tunagrahita yaitu anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya sehingga untuk meniti tugas butuh perkembangan. Klasifikasi tunagrahita ada 3, yaitu tunagrahita ringan, sedang, dan berat, yang memiliki karakteristik secara umum, khusus, dan dalam masa perkembangannya. Faktor penyebabnya bisa dari genetik, sebab-sebab pada masa prenatal, penyebab natal, penyebab postnatal, penyebab sosial kultur. Layanan yang dapat diberikan kepada anak tunagrahita yakni pendidikan sekolah luar biasa, pendidikan terpadu, panti gria rehabilitasi, pendidikan inklusif, dan layanan pembelajaran khusus. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.